Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jumpa kembali dengan saya Pipit Aidul Fitriana di program Ngebet, ngobrol bareng ketebet. Kali ini kita akan berbincang dengan Ulima Nabila Adinta yang jauh-jauh kita terbangkan dari daerah istimewa Yogyakarta. Meskipun ada sayang nih teman-teman, karena suaranya sedang serak-serak basah akibat pulang dari aktivitas di Indonesia Timur, Bil ya. Pulang dari Papua Barat, tiba-tiba suaranya menghilang begitu. Nah, mudah-mudahan kesehatan Nabila tetap terjaga ya. Bil, nah ini nih. Dulu itu Ma'arif Institute kan biasanya banyak program untuk anak muda ya. Ada salah satunya itu namanya Jambore Pelajar begitu. Ini kita laksanakan sejak tahun 2012 sampai 2019. Tanpa henti sudah 8 kali gelaran. Sayang 2020 dan 2021 terkendala akibat pandemi. Tadinya menurut teman-teman saya di Ma'arif 2022 ini mau dilaksanakan. Tapi karena pandemi naik lagi, ya kita banyak pertimbangan yang sepertinya akhirnya akan ditunda nih Bil, jadi tahun 2022 nih. Bila kalau dulu di Jambore alumni tahun berapa? Aduh, udah lama banget ya. 2015. 2015. Acaranya di mana waktu itu? Waktu itu kalau lokasi utamanya di LPMP ya. LPMP mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Yang DKI ya. Itu di mana sih? Nah, LPMP itu sekarang udah berganti nama, Bil. Oh iya. Jadi BBPMP. Kalau dulu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, teman-teman. Sekarang berganti namanya jadi BBPMP. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Tapi gedungnya baru juga nggak? Kalau gedungnya nggak baru. Cuma terakhir saya lewat ke BBPMP DKI Jakarta itu pohon-pohon yang dulu di samping-samping kelas udah tumbang semua. Alasan kirain tambah rindang gitu. Wah, kabar baik. Kalau tambah rindang enak. Ini tambah gersang seperti kondisi tambah gersang kondisi Gurun Sahara mungkin ya. Oke, dulu 2015 di Jakarta. Ada seleksi nggak Bil waktu Jambore itu? Waktu itu kayaknya seleksinya ini ya langsung di pendaftaran. Di pendaftaran ada esai kalau nggak salah. Ada formulir pendaftarannya. Ya dulu kirain jambore kayak pramuka gitu. Ada temen minta tolong, lo kok kayak gini, daftar juga deh gitu. Ternyata seru lah ya dan simpel sebenarnya. Oh, ternyata hampir tertipu juga ya gara-gara istilah jambore ya. Iya. Nah, sebetulnya betul nih kata Nabila, saya harus klarifikasi nih mewakili teman-teman panitia yang lain. Jambore itu kan memang identik dengan pramuka, teman-teman. Tapi di Ma'arif itu Jambore itu bukan pramuka. Ini seperti youth camp, Bil ya. Iya, youth camp. Gitu. Tadi kata Nabila ada seleksi pendaftaran peserta begitu. Ada esai, formulir dan lain-lain. Belakangan menurut teman-teman saya itu ada ini, Bil, ada video pendek begitu. Oh iya, biasanya kayak gitu-gitu kan. Bervariasi ya tiap tahun. Betul. Dulu Nabila pas Jambore di Jakarta itu ngapain aja sih? Kalau nggak salah dulu tuh seminggu ya. Oh, seminggu lama juga banget. Ya. Terus dulu masih belum nasional. 2015 tuh masih sepulau Jawa. Sepulau Jawa. 100 pelajar sepulau Jawa gitu. Terus ngapain aja ya, materi-materi gitu kan. Terus juga ada kunjungan. Tapi yang di highlight sih materinya waktu itu ada ya perdamaian, toleransi, terus nasionalisme. Itu sih mungkin 3 hal itu sih yang kuat ya. Gitu. Kunjungannya juga macam-macam ya, karena kan kita ke Istiqlal, ke katedral, terus juga ke KPK. Ke KPK ya? Iya, sempat ke KPK juga. Terus ya narasumbernya juga keren-keren banget sih waktu itu. Keren-keren banget. Ada aktivitas sosialnya juga kalau nggak salah. Jadi yang Nabila ingat sebetulnya ada 4 besar materi yang disampaikan. Tentang toleransi tadi Bil, ya. Kebangsaan, perdamaian, sama ada social service mungkin ya teman-teman. Kunjungan ke panti asuhan kalau tidak salah waktu itu. Tadi Nabila bilang waktu zamannya Nabila itu hanya Pulau Jawa ya? Iya, masih Pulau Jawa.
Tapi belakangan berarti udah se-Indonesia? Entah 2016 atau 17 ya se-Indonesia ya. Kayak 2017. 2017 kayaknya ya. Ya 2016 kan di Surabaya. Oh, Nabila 2016 terlibat juga di Surabaya? Iya, tapi jadi fasilitator mini gitu. Oh, fasilitator ya, mini. Kang Pipit kan. Ada fasilitator besar begitu, berarti ada fasilitator kecil. Kan masih bocah gitu ya, masih SMA gitu. Waktu ikut Jambore 2015 aja tuh, yang kelas 10 cuman berapa orang doang, sisanya kelas 11, kelas 12. Ada teman saya itu Satria, umurnya masih mini padahal, tapi udah besar gitu. Kalau ini kan fasilitatornya mini ya. Oh kayaknya di 2019 ya itu ada. Nah Ya, iya, kayaknya. Kita ketemu dia di 2019 dulu. Yang mini tapi udah besar gitu dia. Nah berarti Jambore itu ada pergeseran ya. Tadinya hanya sepulau Jawa. Kemudian kata Nabila kalau tidak salah tahun 2017 jadi se-Indonesia begitu. Itu pesertanya siapa aja, Bil? Nah kalau pesertanya nih ya SMA gitu, SMA sederajat gitu. Waktu itu ya serunya sih bisa ketemu teman-teman dari banyak SMA negeri. Pokoknya sekolah di luar sekolahku gitu. Karena sekolahku kan homogen ya. Maksudnya ya multikultur secara latar belakang karena saya dari Indonesia, dari seluruh Indonesia, tapi homogen secara jenis kelamin gitu. Jadi sekolah Nabila itu ya, perempuan semua? Perempuan semua. Jadi waktu ikut Jambore ini seru banget karena ngerasain gitu loh punya temen sejak SMA yaitu dari luar daerah, dari negeri, dari sekolah umum gitu, bukan sekolah agama gitu. Nabila sekolah agama ya sekolahnya. Kebetulan begitu. Kebetulan sekolah agama, terus jenis kelaminnya perempuan semua ya. Iya, jadi homogen banget lah gitu. Jadi homogen banget ketika Jambore itu ketemu sekolah lain yang berbeda. Ada laki-lakinya. Ya. Ada siswa agama lain nggak ketika itu? Misal dari Kristen, Katolik? Waktu 2015 kayak cuma satu. Cuma satu? Ya, Veronica ya? Veronica. Ya Veronica kalau nggak salah dia dari Jakarta. Cuman satu. Gitu. Ketika itu ya memang karena agak sulit mencari peserta mungkin ya. Tadi Nabila juga bercerita ada kunjungan ke Istiqlal, ke katedral. Ngapain sih kunjungan ke kedua tempat ibadah itu, Bil? Sebenarnya kunjungan biasa. Terus kalau aku nggak begitu ingat waktu di Istiqlal karena seingatku di Istiqlal cuman sebentar dan maksudnya itu juga sekalian sholat kan. Jadi nggak begitu banyak dialognya gitu. Cuman waktu di katedral juga ngobrol sama pastor ya. Gitu. Aku masih ingat sih bahkan wajah pastornya. Masih ingat? Kalau kayak yang di katedral gitu karena maksudnya pertama kali kan. Maksudnya masuk gereja mungkin pernah. Cuma kan kalau gereja di daerah di tempatku gitu kan kecil-kecil. Sedangkan kalau katedral kan gede gitu. Terus kayak ikonik banget kan di Jakarta gitu. Ikonik ya. Gitu sih. Terus seberangan langsung sama Istiqlal itu lebih bikin ikonik lagi. Lebih bikin hektik. Dia lebih selaras sama kayak oh ini ternyata yang mau ditunjukin Jambore gitu. Oh, berarti di katedral itu ketemu dengan Romo. Waktu itu sempat jalan ke tempat lain nggak di katedral? Misal ke museum atau apa? Kan di atasnya ada museum tuh katedral sempat itu. Sih kayaknya jalan-jalan gitu. Terus kita kan ngobrolnya tuh di ruangan biasa. Di ruang biasa. Tapi kayak sempat juga kunjungan ke bawah yang tempat berdoanya. Yang keramiknya bagus banget itu backgroundnya. Keramik latarnya itu latar Eropa klasik ya. Ya karena umat Katolik kan ornamennya itu ornamennya itu ornamen abad pertengahan begitu. Sejauh ini sih masih pertama kali dan satu-satunya kayak katedral yang di Jakarta. Oh, oke. Tapi sempet ini nggak ada kecurigaan gitu misalkan ke katedral itu mau ngapain atau Nabila meskipun dari sekolah agama Islam begitu biasa aja gitu ke katedral? Enggak sih sebenarnya kami karena program Jambore itu tuh sebenarnya mirip-mirip serupa dengan program yang aku ikutin berapa bulan sebelumnya berarti ya 6 bulan sebelumnya gitu. Aku sempat ikut program juga Youth Leadership di Indonesia. Enggak, waktu itu di Amerika. Oh, di Amerika. Cuman sama gitu modelannya karena kita juga bahkan kunjungannya ke sinagog. Bahkan yang ke Amerika kan juga ke sinagog, ke katedral juga. Yang katedral kedua terbesar di Amerika. Gitu. Jadi ketika Jambore ini seru gitu loh karena maksudnya seperti replika program yang berbeda gitu. Jadi nggak ada sih kalau kecurigaan. Nggak ada ya? Karena ya seru gitu. Seru. Nah tadi kamu menyebutkan juga ada social service. Ya. Dulu
kunjungan ke panti asuhan atau ketemu anak-anak warga atau apa gitu sosial servisnya? Itu ketemu warga sih. Kayak Ketemu kita warga. main-main, bersih-bersih, terus ya nyanyi-nyanyi bareng gitu sore-sore. Di dekat LPMP juga Dekat kalau nggak LPMP. salah. Dulu waktu di sekolah Islam nggak pernah gitu ketemu warga dipanggil pesantren atau apa? Karena kita tinggalnya di kampung ya, maksudnya di tengah-tengah warga ketemu juga. Maksudnya ada Ketemu. program juga untuk ngajar di TPA gitu-gitu. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya lebih mengkayakan pengalaman aja sih ketika ikut Jambore gitu. Kalau misalnya itu juga jadi muatan yang salah satu muatan pokok yang ada di sekolahku gitu. Jadi pas Jambore ini oh banyaklah hal yang serupa gitu yang lebih kaya aja gitu jadinya. Sebagai anak SMA lo ya gitu. Oh. Gitu sih. As a student ya. Iya. Jadi memperkaya pengetahuan. Nah, Nabila kan tadi ya pesertanya memang masih terbatas di Pulau Jawa ya. Saya tidak tahu pertimbangan panitia ketika itu kenapa hanya di Pulau Jawa aja teman-teman. Kemudian diperluas se-Indonesia begitu. Nah, ada nggak momen yang menurut Nabila itu di Jambore pertama kali Nabila temukan atau rasakan dan itu sifatnya berbeda dengan momen-momen sebelumnya yang pernah diikuti begitu? Sebenarnya kalau misalnya ngobrol sama, oh ya banyak sih. Apalagi momen ini sih lebih fun ya Jambore Lebih itu. fun. Karena waktu Fun, ya. perkenalannya, waktu perkenalannya aja tuh kan kalau nggak salah waktu itu pakai bola gitu deh, Bola. lempar-lempar bola, terus gantian kenalan, terus ada surat malaikat waktu itu. Apa itu surat malaikat tuh itu? kayak setiap kita tuh punya, jadi kayak setiap kita tuh punya amplop gitu yang di dinding, terus di amplop itu waktu itu metode kenalannya ada satu nama kalau enggak apa gitu yang kita harus temuin orang ini di mana gitu. Jadi kayak dengan 100 orang peserta waktu itu menurutku fasilitatornya sangat kreatif gitu loh untuk membuat itu bukan acara yang serius. Maksudnya itu acara yang serius tapi dibawakan dengan sangat menyenangkan Oh. dan menggembirakan gitu. Pesertanya 100, materinya banyak tapi Tapi, pengelolaan iya. acaranya bagus ya. Terus juga kayak interaktif karena kan itu juga ada kayak selain maksudnya narasumber yang satu arah gitu, kita juga ada diskusi sama fasilitator. Terus kita juga ada debat antar dua kelompok besar gitu. Itu bikin seru sih itu. Metodenya kayak banget waktu Jambore Iya, itu ya. waktu itu kayak banget dan maksudnya surat malaikat itu bahkan tuh aku praktekkan di banyak pelatihan lain gitu. Di copy paste. Iya, di copy paste gitu. Jadi yang dari Jambore ini salah satu pelatihan yang menginspirasi Nabila untuk ya maksudnya mengkreasikan pelatihan lainnya lah. Mungkin sedang aku kelola bersama teman-teman gitu. Oh, wah. Gitu sih. Saya waktu zaman SMA nggak pernah ikut-ikut acara kayak gitu. Dulu soalnya pesantren saya jenis kelaminnya sama kayak kamu laki-laki semua. Susah juga dulu itu nggak ada acara-acara kayak gitu. Beruntung ya yang ikut ya. Ya makanya harus ikut sih. Makanya harus ikut pesan Nabila dan merugi yang tidak ikut begitu. Jangan cari kegiatan atau cari teman tuh pas udah kuliah tuh udah telat gitu. Telat Ya, ya. menurut Nabila sih kayaknya SMA tuh momen yang tepat untuk memperbanyak teman ya dari manapun gitu. Jadi kuliah nih tinggal sat gitu. Bahkan kuliah nih jadi momen bertemu dengan teman-teman gitu. Oh. Gitu sih. Harusnya begitu menurut Nabila ya. Menurut Nabila harusnya jaringan itu dimulai sejak SMA begitu. gitu. Sehingga pas kuliah itu bisa bertemu dengan temannya teman. Iya, karena itu biar terjadi. cepet sat gitu ya. Itu terjadi gitu. Kayak banyak temennya Jambore yang ternyata temennya ini gitu. Berarti saya termasuk kelompok yang telat. Iya. Karena selama 6 tahun di penjara begitu, ternyata kuliah saya baru mulai banyak pertemanan dengan teman-teman yang lain. Tapi kan jadi bikin kita nggak telat. Iya. Kang Bibit kan yang mendidik kita anak-anak Jambore. Oh, nah ini ada lagi saya tanya. Nabila udah bicara metode ya tadi. Metodenya dikemas dengan fun. Perkenalan ada yang pakai bola. Terus tadi ada yang pakai surat malaikat kata Nabila ya. Nah terus tadi Nabila sempat bilang nih. Ada kumpul-kumpul dengan fasilitator begitu. Itu sesi ngapain sih, kumpul grup kecil atau bagaimana itu? Itu grup kecil sih kayaknya semacam small group discussion gitu ya. Oh, small group discussion SPD ya. gitu ya. Tapi kayaknya nggak setiap materi. Oh, nggak setiap Lupa sih materi. tepatnya karena seminggu banyak kayak Mm-mm. gitu. Jadi
Itu sih, dan waktu itu tuh fasilitatornya dikit kalau nggak salah. Dikit ya. Ya, tapi bisa kerasa menyenangkan gitu. Dan Pesertanya kerasa dekat. 100, fasilitatornya dikit. Capek loh itu seminggu Iya. kayak gitu. Dan ini sih yang sebenarnya momen yang memorable, selain itu di ruang aula materi, itu juga di ruang makan. Karena ruang makan ini jadi tempat ngobrol yang santai. Ruang makan Bahkan itu dengan ngobrol. fasilitator gitu, dengan teman-teman dari Marik Institute gitu kan, kayak kerasa enak ngobrol, Nyambung ya. santai, nyambung gitu. Itu sih ruang makan nih. Ada gap gak kira-kira antara waktu ketika Nabila jadi peserta 2015 itu berarti 7 tahun lalu ya, dengan fasilitator atau panitia yang umurnya jauh di atas begitu? Enggak sih, karena ternyata juga masih nyambung-nyambung aja, berkomunikasi sampai sekarang gitu. Nyambung silaturahim gitu. Oh Jadi gitu. seru sih, maksudnya nggak kerasa apa ya, kayak acara tuh bukan acara gitu. Betah ya? Ya gitu. Oh pantas itu teman saya itu ada yang ngontak bolak-balik mulu ke sini, alumni pelatihan Ma'arif juga gitu. Itu yang mini tadi gitu. Iya, lebih kerasa bondingnya gitu kalau di Jambore. Oh lebih kerasa. Nah, berarti ya bisa dibilang sukses lah apa yang dilakukan fasilitator ketika itu ya. Nah, Bill, di Jambore itu ada buku panduan tertentu nggak seperti modul Oh, atau ada, buku ajar yang dikasih ke tiap peserta itu ada nggak kayak gitu? Waktu 2015 nih 12 nilai kalau nggak salah. 12 nilai ya. Itu terus dan kartun-kartun gitu kan bukunya. Kayaknya ada juga buku dari Kemdikbud ya. Lupa deh banyak. Banyak beberapa, terus juga ada buku yang dititipkan untuk sekolah masing-masing kalau nggak salah. Berarti memang Jambore ini ada panduannya ya. Iya. Ada buku panduan Jambore, ada juga buku-buku dari kementerian yang untuk sekolah gitu ya. Iya. Dari Kemdikbud ya. Mm-mm. Gitu terus apa lagi ya? Itu sih kaos pasti. Kaos. Kaos. Makanannya enak nggak? Enak karena ada coffee break, maksudnya kayak LPMP Surabaya maupun Jakarta enak. Enakan LPMP Surabaya. Asin tapi karena Surabaya. Tapi maksudnya tempatnya, maksudnya ruang makan tuh jadi konsiderasi yang penting untuk saling ngobrol antara peserta gitu. Karena itu momen yang bisa ya beneran ngobrol gitu. Chemistry-nya dapat di ruang Bisa makan dapet ya. Di ruang makan. Chemistry antara peserta dan fasilitator dapat di ruang makan ketika itu. Ya karena mungkin kalau di kelas kan kita harus nyimak meskipun menyenangkan, tapi di ruang makan kan kita bisa lebih mengeksplorasi begitu ya. Nah, Jambore ini kan kata Nabila tadi selalu menyasar anak SMA. Betul kan ya? Kira-kira Bill, apa menurut Nabila, sekarang kan Nabila kan udah bergeser dari anak SMA menjadi anak kuliah nih. Kira-kira apa yang ketika dulu Nabila inginkan di Jambore tapi belum ada dan disadari beberapa tahun setelahnya begitu? Apa ya? Ada nggak? Kalau buat anak SMA ya konteksnya. Konteksnya buat anak SMA. Kayaknya mungkin ini kali ya. Games. Gamesnya kurang banyak ya? Ya, gamesnya kurang banyak. Apalagi kalau sekarang kan kayak ngomongin toleransi, perdamaian, atau mungkin banyak interpersonal skill atau skill tertentu tuh kan lewat games gitu kan. Itu tuh udah banyak banget kayak di luar. Maksudnya udah banyak yang selain itu disampaikan dengan hanya materi. Itu juga rasa-rasanya penting juga dengan games gitu. Berarti Gitu memasukkan sih. materi lewat games ya? Iya betul. Tidak hanya ceramah atau Iya, apa. jadi ya mungkin. lebih interaktif kan kalau games tuh ada interaksi antar peserta. Terus kita tuh menebak-nebak gitu, jadi kita nggak tahu alur tapi ternyata alurnya seru ya gitu. Kalau games. Nih, Nabila kan 2015 ini jadi peserta. 2016 jadi co-fasilitator ya. Istilahnya bukan mini fasilitator. Kalau mini nanti ada yang big dong. Iya. Ini. Nah, yang Nabila rasakan ketika jadi peserta dan ketika jadi co-fasilitator apa? Ada nggak perasaan yang berbeda begitu? Beda sih, apalagi sebenarnya beda ya karena waktu peserta kan 2015, terus 2016 ya bingung karena masih seumuran banget waktu masih 2016 karena masih SMA juga ya. Seumuran dengan pesertanya ya? Bahkan ada yang lebih tua gitu. Ada yang lebih tua juga. Gitu, terus tapi yang seru sih kayaknya 2019 ya. Yang di Jogja itu. Iya, karena di 2019 nih
ada sesi lain selain sesi yang malam, family group. Family group, Iya, itu tuh bonding banget. Dan itu tuh juga dipraktekan di beberapa pelatihan yang digarap sama teman-teman. Jadi Jambore itu kayaknya tiap tahun ada perubahan Ada ini perubahan. ya. Dan Kang Pipit juga kalau nggak salah dulu di Surabaya pernah bilang setiap Jambore itu ada kekhasan sendiri. Gitu. Oh gitu, saya pernah bilang gitu, saya malah lupa ya pernah bilangnya. Iya, di 2016. Oh. Gitu. Iya memang kata teman-teman panitia, tiap tahun itu kita mengusahakan metode yang berbeda. Dengan prinsip seperti sholat Jumat begitu. Mengambil yang lebih baik, meninggalkan yang buruk. Nah, prinsip Pasti kita. kalau itu. Jadi kayaknya memang tiap tahun berbeda ya. Dan 2019 itu dulu kalau nggak salah fasilitatornya anak-anak kuliahan ya. Iya. Dari Ma'arif kan cuma nongkrongin doang kan. Iya. Iya kalau nggak salah gitu. Terus 2017 juga seru sih. Kan ikut tatua. Oh Nabila ikut Nggak juga? nggak jadi co-fasilitator, cuma main-main. Nah, oh iya. Di Jakarta. Seru sih. Itu 2017 serunya karena apa kira-kira? Karena apa ya? Itu di Jakarta juga. Jalan-jalan ke Kota Tua. Kota Tua, terus kayak ada flash mob. Itu zaman flash mob gitu. Oh ada flash mob 2017. Terus kayak bener-bener yang pada proper baju daerahan gitu. Oh dipakai ya. Iya. Nah nanti bisa cek tuh yang Nabila bilang di apa? Di YouTube kayaknya deh. Di YouTube Ma'arif Institute tuh. Di YouTube Ma'arif Institute tuh ada rekaman flash mob yang tadi Nabila bilangnya. Saya berkali-kali nonton. Oh ini enak banget gitu. Ketemu bule. Terus joget, bukan joget apa ya, flash mob sih, ada musik. Yang ketika itu ya perizinannya juga lumayan sulit sih di Kota Tua. Tapi kita yakinkan nggak bikin sampah dan ini acaranya untuk menarasikan bahwa Indonesia itu beragam. Salah satunya dari pakaian tradisional begitu. Memang prepare. Wajib dicari tuh teman-teman di YouTube-nya Ma'arif Institute. Mungkin kalau ada yang bisa cerita 2018 unik lagi ya. Iya, Tapi mungkin. sayangnya waktu itu aku nggak ikut 2018. 2018 itu dulu di Garut. Seru banget pasti. Dan itu di pesantren. Mau dicoba lagi di Garut. 2018 itu 2 kali. Kata teman saya, kata Mas Tomo, sekali di Garut, sekali di Bima. Oh Di iya, NTB. sama di Bima. Jadi tahun itu bisa 2 kali karena ada yang mensupport saking menganggap pentingnya Jambore. Begitu katanya tuh. Kata Mas Tomo, kata teman saya. Saya kan nggak tahu waktu itu. Gitu Bill. Nah nggak tahu nih tahun depan di mana, tahun ini 3 tahun pandemi lah, kita tiarap dulu lihat psikologi masa nanti siap atau tidak begitu. Terakhir Bill, terakhir nih. Yang menurut kamu paling penting di Jambore dan harus diketahui oleh anak-anak SMA? Keberagaman sih. Keberagaman ya. Itu harus dialami. Apalagi 2019 kan pesertanya ada yang Kristen, Ada yang dari Katolik, Papua juga. dari Papua. Terus seru banget tuh dandan-dandanannya anak-anaknya. Oh iya saya jadi ingat dia yang nari Yang tanpa ada yang baju hitam ya. semua gitu. Di chat itu di ya. chat gitu. Iya itu, terus keberagaman dan itu tuh harus dialamin gitu. Dan itu sedini mungkin harus kita alami. Dan Harus Jambore dialami itu salah langsung. satu ruang yang pas gitu sih, karena keseruan itu juga, dan apa ya, nilainya kan banyak yang diusung gitu. Kadang kan orang ya toleransi aja, perdamaian aja gitu. Tapi di sini juga ada kebangsaan, ada community service-nya, ada pertemuan dengan banyak orang yang mungkin berbeda dari kita gitu sih. Siap. Terima kasih Nabila sudah menemani kita membincang tentang Jambore Pelajar. Sekali lagi Jambore Pelajar itu teman-teman bukan pramuka. Ini youth camp dengan tema-tema yang tadi Nabila sampaikan dan jadi ajang berkenalan buat kalian para generasi muda. Bentar Kang, ini getar, ada telepon. Oh iya. Halo Dek. Pulsa? Aduh nggak ada saldo. Yaudah ntar tak ke warung dulu ya. Mungkin abis selesai acara kali ya? Sore kali. Oke. Kenapa adanya Bil? Aduh ini tadi dia minta pulsa. Cuma lagi nggak ada saldo Kang, jadi kayaknya harus Kuota. Wah, pulsa kamu kuota gitu. zaman gini katanya anak muda tapi nyari pulsa aja masih harus ke Nggak ada counter kuota. pulsa. Iya sih, cuman gimana kan buru-buru. Nah, saya kasih tahu nih. Ini kan zaman udah canggih nih, Bill deh. Kita sebetulnya tinggal buka HP. Di HP itu ada aplikasi salah satunya namanya Postpay. Nah, Postpay itu kamu selain banyak pilihan. Nah, bisa ngisi paket data di sana. Oh, Postpay juga? Iya. Oh, jarang banget. Jarang Pakai banget. Postpay, ya.
Coba nanti download namanya Postpay, itu bisa tuh nanti diisi di sana. Biar Gratis kalau kan downloadnya ya? gratis. Tapi harus punya akun dulu ya? Pasti. Jadi kalau adik kamu minta nggak usah Postpay repot-repot ini ke warung. dari mana? Dari Postpay dari PT Pos dari PT kayaknya. Pos. Saya sekarang punya PayPay gitu ya? Yo, zaman udah canggih semua jadi pay lah. Oke deh, ntar dicoba deh Kang. Kita. Makasih ya. Siap. Ntar abis ini tutorial dulu berarti ya? Sip. Sekian dulu dari kita Bill ya. Iya, Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.